melakukan uji lab terhadap madu-madu yang dia panen gitu Ya, kan. setiap kita panen kita uji, dan biasanya kalau panen baru ini itu HMF-nya 0 dan enzimnya itu biasanya di atas 13. Itu sangat luar biasa manfaatnya buat tubuh kita. Oh iya. Sahabat-sahabat, kita lanjut. Nah, sebenarnya madu asli itu kualitasnya bisa turun, Pak ya. Betul. Nah, itu apa aja Pak penyebabnya? Kadang-kadang ada yang bilang madu nggak boleh ditaruh di kulkas. Nanti katanya akan turun kualitasnya. Madu itu sebenarnya harus di suhu ruangan gitu. Itu gimana, Pak? Jadi memang madu itu untuk mendapatkan madu yang terbaik itu minimal SNI, Standar Nasional Indonesia. Kadar airnya itu maksimal 22%. 22%. Tapi kadang-kadang kita panen itu di atas 22%. Itulah yang membuat nanti kedepannya akan terus turun. Karena memang di situ ada enzim diastasenya, sehingga dia bergerak, sehingga nanti akan berubah ke arah bergas dan lain sebagainya. Oh, gitu. itu yang menyebabkan madu itu suka Bergas, meledak. Ya. Kalau Tapi kalau taruh botol. untuk 6 bulan ke depan sih, Enggak. insya Allah masih. Tapi masih kalau udah bagus. 6 bulan ke atas dia akan duar gitu, 3 Pak, bulan, 3 bulan aja udah ini. Makanya perlu kita alat namanya dehumidifier, kan gitu. ya. Alat apa itu? Alat dehum itu untuk pengental. Oh. Memang di kita itu di madu mutiara itu kita menyiapkan 2 tetap. Madu encer yang suka meletus, madu kental yang kita dehum, kan gitu. Jadi sahabat-sahabat, kalau madu itu meledak, itu bukan madu palsu. Jadi banyak yang ketakutan nih, Pak. Ya. Oh, Pak, madu saya kok meledak gitu. Wah, ini madu palsu nih. Justru itu sangat baik dibandingkan madu kental tapi palsu, kan gitu. Iya. Memang kalau ada madu kental murni, madu encer murni, ya memang lebih baik madu yang kental murni. Tapi kalau madu encer murni ditampilkan madu kental palsu, bagus kemana-mana madu yang kental, yang encer murni, kira-kira begitu. Insya Allah walaupun dia meletus, walaupun ini manfaatnya tetap akan bermanfaat buat tubuh kita, karena itu memang betul-betul alami dari lebah. Jadi itu sekali lagi sahabat-sahabat, bahwa kalau madu itu meletus, itu bisa dipastikan madu itu asli. Cuma memang kadar airnya masih tinggi. Nah, untuk pengemasan yang lebih baik, makanya ada proses Dehumidifier. namanya susah. Ya, dehum. Pokoknya intinya kadar air di madu itu dikurangi. Ya. Makanya madu akan lebih kental, ya gitu, Ya, Pak ya. Betul. Nah, itu. Nah, selanjutnya nih, Pak. Kalau seandainya tadi saya bilang madu ditaruh di kulkas itu, Pak. Suhu ruang. Sebenarnya madu tuh bagus di suhu ruangan atau kulkas sih. Kebanyakan orang naruh di kulkas sih, Pak. Jadi begini, kalau madunya memang sudah dikentalkan di suhu ruang juga boleh. Kenapa di suhu di kulkas? Karena walaupun kalau di kulkas itu ya tadi tidak akan meletus, karena dia akan sedikit mengental. Cuma resikonya dia akan mengkristal kalau jenis bunganya risiko. Tapi kalau tiap hari diminum sebenarnya tidak akan mengkristal. Cuma kita memang tidak sarankan di kulkas, khawatirnya nanti yang beli madu nggak punya kulkas nggak jadi beli madu, kan gitu. Ya. Jadi kita ya sarankan di luar aja. Tapi kalau punya kulkas, di kulkas itu sebenarnya akan dorman dia. Tidak akan lebih awet. Madu itu akan lebih awet, akan dorman. Cuma kalau sudah kental, itu di suhu ruang aja nggak masalah. Gitu ya. Ya, jadi sahabat-sahabat, itu tadi penjelasan dari Pak Dayat cukup jelas. Dan saya ingin memastikan aja bahwa madu yang diproduksi Pak Dayat ini adalah memang madu-madu yang asli, yang sudah diuji lab. Dan kita juga bisa menyaksikan, ini Pak Dayat juga sering mengajak konsumen-konsumennya untuk menyaksikan panen-panen beliau gitu. Jadi demikian obrolan kita seputar lebah, seputar madu. Nanti kita lanjut pada episode berikutnya, Pak Dayat ya. Oke. Terima kasih Pak Dayat atas penjelasannya. Dan karena saya takut diantup lagi, ya saya sudahi saja. Oke. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Ya, semua. sahabat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah 4 kali nih diantup. Langsung sekarang